Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari truk tabrak pohon dan terguling di Tutur hingga rel kereta ditemukan di depan Masjid Jami Kota Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Diduga remblong saat melaju di jalan menurun, sebuah truk menabrak pohon dan baru berhenti setelah terguling. Peristiwa naas ini terjadi di ruas jalan raya Nongko Jajar Puntir, tepatnya di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Senin 8 Agustus sore. Dalam peristiwa ini, sopir truk meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga setempat dan anggota polisi langsung mengevakuasi sopir yang diketahui bernama M. Rudi ke puskesmas setempat. Korban adalah warga desa Balungdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Wehano, warga setempat yang ada di lokasi saat kejadian menuturkan, dam truk bernopol L9208BH bermuatan kayu itu sebelumnya melaju dari arah timur ke barat dengan jalanan yang menurun di jalan alternatif menuju Pegunungan Bromo, jalur Pasuruan Barat. Kendaraan melaju kencang. Diduga yang bermasalah membuat sopir tak bisa mengendalikan setirnya hingga truk menabrak pohon di sisi jalan dan terguling. Sopir yang berada dalam truk kemudian terpental ke arah parit dengan luka parah di kepala serta wajah. Satlantas Polres Pasuruan kemudian tiba di lokasi kejadian dan melakukan olah TKP dan berusaha mengevakuasi bangkai truk kondisi rusak parah. Jenazah sopir langsung dibawa ke Puskesmas Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Setelah itu dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Truk tangki bermuatan solar 8.000 liter terbakar di kilometer 54A ruas tol Kejapanan Malang, Selasa 9 Agustus siang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kasat PJR Polda Jatim, AKBP Dwi Sumberhadi Ramanto mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 2.50 siang. Awalnya, truk tangki Pertamina nopol L8831AK yang dikemudikan oleh Ahmad Alek Hadi Kristianto, warga desa Candilontor Wetan, Surabaya berjalan dari arah Surabaya menuju Malang. Saat berada di KM 64A, ruas tol Kejapanan arah Malang, pengemudi kendaraan truk tangki melihat asap putih di belakang kendaraan dari spion kanan. Mengetahui kejadian tersebut, pengemudi berhenti di bahu jalan. Api menyala besar di bagian mesin bawah jok kendaraan. Dijelaskan Dwi, api berhasil dipadamkan setelah petugas patroli Jasa Marga Pandaan Pasuruan memadamkan api dengan menggunakan apar. Penyebab kebakaran diduga terjadi korsleting kelistrikan pada mesin. Saat ini, truk tangki yang terbakar diamankan ke Polda Jatim. Bagian depan truk ludes dilalap api. Ratusan nelayan gelar tradisi petik laut di pesisir. Tak hanya para nelayan, warga di area pesisir desa Pulau Kerto, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan juga ikut serta menyemarakan tradisi tahunan. Warga dan para nelayan melarung kepala sapi di tengah laut. Dalam tradisi ini akan digelar setiap hari Asyura. Warga mulai membatasi dan mulai berkumpul di tempat pelelangan ikan atau TPI Pulau Kerto sejak pukul 7.30 pagi. Nelayan dan warga nampak antusias dalam melaksanakan tradisi kali ini. Samian, salah satu nelayan mengungkapkan jika tradisi petik laut ini rutin digelar setiap tahun saat perayaan Hari Asyura di tanggal 10 Muharram. Mereka melakukan tasyakuran desa dan melarung kepala sapi ke laut sebagai wujud syukur atas rezeki tangkapan ikan selama setahun terakhir. Sesaji berupa kepala sapi dibawa ke atas perahu utama lalu dibuang ke laut diiringi dengan doa. Samian menjelaskan jika tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur. Tak hanya itu, tradisi petik laut yang sudah dilakukan secara turun-temurun ini diharapkan bisa berpengaruh pada melimpahnya tangkapan ikan para nelayan di masa depan. Sementara itu, Kasubdit Lidik Polairut Pasuruan, Aibda Laswanto menyatakan jika pelaksanaan tradisi petik laut yang diikuti ratusan nelayan kali ini terpantau berjalan dengan aman dan kondusif. Warga pesisir juga dihimbau untuk memperhatikan keselamatan dengan tidak naik kapal terlalu jauh di tengah laut. Kegiatan petik laut diikuti sekitar 150 nelayan dengan menggunakan sekitar 50 lebih perahu. Polres Pasuruan telah berhasil mengamankan satu orang pengedar narkoba jenis sabu. Tersangka bernama Muhammad Sutikno, 41 tahun, warga Karangpilang, Kota Surabaya. Muhammad Sutikno ini diamankan di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Sutikno diamankan setelah unit narkoba Polres Pasuruan berhasil ditangkap tangan. Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Kebunagi mengatakan, pelaku melakukan perdagangan di wilayah Pasuruan, tepatnya di Pandaan. Pelaku menjual sabu di warga sekitar dan berhasil diketahui oleh tim Satres Narkoba Kamis 11 Agustus. Setelah menangkap Sutikno, Polres Pasuruan mengembangkan kasus pengedaran narkoba. Dari hasil pengembangan, Polres Pasuruan telah mengamankan sebanyak 21 orang tersangka.
21 orang tersangka tersebut terdapat 2 warga dari luar Pasuruan, yakni Sidoarjo dan di Jember. Sedangkan barang bukti yang berhasil dikumpulkan terdapat 112,06 gram sabu dan 300 butir pil ekstasi. Hasil tangkapan ini merupakan setelah mengembangkan mulai dari tanggal 1 hingga 30 Juli 2022. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 21 tersangka dikenakan pasal 112 ayat 2 tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku juga akan mendekam di penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Rel kereta diduga peninggalan Belanda ditemukan saat proses pemasangan payung Madinah di kawasan alun-alun Kota Pasuruan, Jumat 12 Agustus. Sejumlah jemaah dihebohkan dengan temuan rel kereta tepat di depan Masjid Jami Al-Anwar atau Masjid Jami Kota Pasuruan. Bongkahan rel kereta itu terlihat saat alat berat mengaduk aspal untuk dilakukan pemasangan payung Madinah. Hanya ada satu rel yang ditemukan, memanjang dari arah utara ke selatan. Kondisi rel kereta itu juga nampak berkarat di sebelah tumpukan material aspal yang sudah dikeruk. Yasin, 68 tahun, warga kampung Kauman, Jalan Jawa, Kelurahan Karanganyar, Kota Pasuruan mengungkapkan rel kereta tersebut sudah ada sejak ia masih kecil. Bahkan dulunya ia dan rekan-rekannya sering bermain di rel ini. Menurutnya, rel kereta itu juga menjadi alat transportasi bagi masyarakat dan sarana angkut tebu pada zaman Belanda dulu. Sementara itu, Kasih Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Kurniawan mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari terkait penemuan rel kereta berdasarkan referensi yang ada.